saudara analisis itu apa, bagaimana selengkapnya, kita kan perlu tahu secara keseluruhan. Iya. Ya. Kalau kamera seperti itu, bukan kamera, dari videonya tadi, itu pada saat yang bersamaan masuk dari sekian kamera atau pisah-pisah ini dari kamera satu? Oh, rekaman itu kalau kita klik DVR on, starting recording perekaman, semua channel kamera saat itu juga merekam. Langsung masuk ke situ? Iya, jadi masing-masing pada waktu yang real time bersama merekam masing-masing. Itu seperti itu. Jadi kalau kita klik, kalau kita punya, makanya kalau kita lihat di kamera itu ada yang dibagi 4 channel. Kalau kita klik DVR-nya, 4 channelnya merekam pada waktu real time. Satu video gitu? Dalam satu video. Dalam satu video? Dalam satu video. Dan ketika kita melakukan ekstraksi 4 channel yang terpecah 4 ini, nanti bisa kita ambil mau kamera ini saja, mau kamera ini saja, atau mau kalau memang itu sekaligus masuk pada saat yang bersamaan, bagaimana caranya? Atau bisa nggak dipilah-pilah? Umpamanya pada jam 16.00 dari kamera 1 masuk, kamera 7 masuk, kamera 9 bisa. Kita lihat tadi, kita lihat sama-sama ketika pelayan itu datang pukul 16.26. Sebentar yang mulia. Pak Heri mungkin sama-sama Pak. Ya yang mulia. Pada pukul 16.24 petugas membawa kopi. Itu dari kamera depan itu kelihatan, dan dari kamera belakang juga kelihatan. Ya, maksud saya apakah sistem perekamannya tidak jadi tumpang tindih? Tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi bisa dipastikan hal seperti itu? Iya, bisa. Itu mau perlu kita tahu. Siap ya? yang mulia. Jadi pada detik yang sama ternyata bisa memberikan informasi visual dari beberapa kamera yang berbeda. Betul. Jadi itu tadi analisa-analisa yang saudara sampaikan ya? Iya yang mulia. 7 file video. Ya 7 file video. Ya jadi kita lihat mana yang ada kaitannya dengan kasus. Ada di BAP kita ya. Ada tidak di situ? Karena saya tadi nggak lihat, tapi pada sidang-sidang yang lalu ada saya lihat detik-detik pada saat korban ke belakang gitu, sandar gitu. Iya. Yang ada tadi. Di situ? Tadi ada. 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 Saat tersandar. Karena itu jelas betul kelihatan itu loh. Sangat jelas. Hari-hari yang lalu saya lihat di sini. Yang korban rebah. Ya. Hah? Setelah minum. Setelah minum rebah korban. Ya tadi kita lihat pada pukul 17.20.28 detik korban yang sudah rebah. 17.20.28. Saya nggak ingat kamera berapa itu. Kalau ya kamera depan yang mulia. Dulu. Ya ini yang mulia. Ini kabur ya. Sana jelas tapi sangat jauh. Digedein, gedein lagi. Ya terus ya ini kita gedein ya supaya. Ini 17.20.28 kita lihat detik-detik berjalan. Bagaimana lehernya korban kita lihat terus. Saya. Ya itu dia. Coba zoom out biar lihat waktunya. Ya 16, 17, 20, 28, 29. Itu yang mulia. Digedein lagi, di zoom in lagi, terus mundur, udah stop. Layar monitor yang di sini kemarin mana ada juga? Enggak. Ini enggak. Terlalu jauh jadi enggak. Ini kabur. Ini dari kamera berapa? Kamera depan. Saya enggak hafal kamera. Karena jumlah kameranya banyak. Kamera 7. Kamera 7 ya. Maksud saya kalau gambar sejelas itu bisa ditampilkan dari kamera 7, apa tidak bisa ditampilkan gambar yang jelas juga gerakan-gerakan sebelumnya? Iya, tadi kita udah sama-sama kita zoom in, zoom out segala macam momen-momen rangkaian kegiatan yang mulia. Tapi sebatas itu ya. Jadi objek zooming, pembesaran zooming itu seperti kita bermain dengan mikroskop. Ya. Kalau kita perbesar kita dapat fokus, kita perbesar lagi out of focus. Ya.
Jadi ada kita harus timbang-timbang sebesar apa yang bisa kita sesuaikan dengan mata kita untuk melihatnya. Jadi dari pengujian empat pengujian tadi saudara sebutkan, kalau Iya. intinya itu untuk memastikan bahwa tidak ada editing apapun, Iya, betul. Kalau itu ya, jadi kita penambahan maupun pengurangan iya, betul yang mulia. sama sekali tidak ada. Tidak. Saudara pastikan Tidak. ya? Kita bisa pastikan tidak ada frame masuk, tidak ada frame keluar karena video itu rangkaian frame gambar, dan tidak ada editing objek di sana, benar adanya. Baik, kami lanjutkan ahli. Iya. Ya, sebelum masuk ke materi sekedar penekanan nanti, kami masih tetap mempertanyakan validitas ya daripada hasil rekaman ini. Itu apakah rekaman CCTV yang sudah kita perlihatkan ini benar-benar diproduksi ya lewat sistem komputer atau server yang ada di Cafe Olivier, dan itukah yang dimasukkan di dalam remove ya flash disk. Itu satu pertanyaan. Baru kedua, apakah ada serah terima langsung dari manajer Cafe Olivier atas remove atau CCTV tersebut kepada penyidik Polri atau kepada saudara? Iya. Itu dulu pertanyaannya. Iya. Jadi ketika penyidik tiba di tempat kita, datang ke lab kita, ada prosedur yang harus dijalani, menjelaskan apa yang dibawa, mindiknya apa, jelaskan fakta kasusnya apa. Karena barang bukti yang kita periksa jumlahnya banyak sekali, kita harus selektif secepat mungkin. Kita tidak bisa bekerja yang lambat, harus cepat. Dan ada formulir yang harus diisi, dia tanda tangan juga di sana. Kemudian Saya tidak menanyakan ke situ ya, lagi. di belakang Tadi itu, sudah. ya, di belakang, apakah itu di belakang itu terima kita tadi? tidak ada. Karena begini, Tidak ada. kenapa kami pertanyakan mendalam ini kan menjadi dasar bagi majelis nanti untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di dalam CCTV ini. Pertanyaan yang pertama tadi dulu. Ya. Yang melakukan penyitaan adalah penyidik yang mulia, bukan Penyidik. kita. Ada pihak Sudah tadi. ya, jadi yang melakukan penyitaan penyidik yang dibawa penyidik ke kita, Jadi bukan saudara DPR. menerima ini dari penyidik, Dari penyidik. bukan lagi dari Olivier, Bukan, bukan ya? bukan. Gitu ya. Baik. Kemudian ada beberapa hal yang menarik kami tanyakan terkait penjelasan yang sudah kita Lihat. saksikan bersama. Ya. Coba diambil hikmatnya dulu atau analisis daripada perjalanan sejak kopi itu diantar oleh petugas Olivier ke meja 54 hingga diminum oleh korban kopi itu. Kejanggalan-kejanggalan apa yang saudara analisis di dalam CCTV tersebut? Iya. Bisa dijelaskan? Iya. Ya, karena Ya, silakan. Apa saja yang agak janggal atau aneh Iya. menurut saudara? Dengan pemahaman rangkaian momen yang utuh dari rekaman video, kita bisa melihat ada beberapa kejanggalan yang dimulai ketika terdakwa duduk di meja nomor 54, kemudian dia bergeser ke ruang koktail. Di ruang koktail dia menoleh beberapa kali dengan fokus ke arah sekitar meja nomor 54 sambil berjalan. Kemudian kembali lagi ke meja nomor 54, dia duduk di ujung sofa. Ya. Di ujung sofa itu tidak lama. Beberapa saat kemudian dia duduk ke tengah sofa dengan posisi segaris dengan CCTV pohon hias. Pohon hiaslah yang membuat CCTV itu terhalangi untuk merekam terdakwa. tadi ya, Tanaman hias yang di tadi, tengah. ya. Ya. Kemudian setelah dia terhalangi sama tanaman hias, kopi datang, kemudian koktail datang. Pelayan koktail menata centerpiece yang tatakan menu. Kemudian pelayan koktail selesai,
terdakwa mengambil tatakan menu tadi, centerpiece itu diambil, diletakkan di ujung sini. Karena di ujung sini, paper bag yang awalnya tidak segaris sejajar tiga-tiganya digeser satu biar dia sejajar. Jadilah 3 paper bag, 1 centerpiece di sini. Kemudian terdakwa mengambil sesuatu beberapa detik di dalam tas. Setelah mengambil beberapa detik dalam tas, kemudian gelas kopi yang ada di depannya dibawa ke ujung, yang nanti juga diminum sama korban. Setelah itu paper bag diambil ke belakang sofa. Iya. Selesai tidak ada kegiatan apapun, bergeser kembali ke ujung sofa duduknya, dekat kembali sama CCTV. Jadi ada keanehan yang dia di ruang koktail menoleh ke meja 54 berkali-kali, yang dia geser tempat duduk yang kedua balik lagi ke sana, yang dia menata paper bag 3 dengan centerpiece di situ. Jadi ada beberapa keanehan yang mulia. Pembayaran close bill itu merupakan suatu keanehan. Saudara lihat di dalam CCTV ini, karena barang pesanan juga baru dikirim atau baru sedang dibuat, sudah dilunasi. Iya. Kalau kita lihat sama-sama, kopi belum dibuat, duit sudah keluar. Iya. Jadi kalau kita sama-sama pesan kopi belum dibuat tapi udah bayar, udah close bill. Dan itu kalau kita biasa kalau misalnya ke kafe, close, menutup pembayaran itu setelah kita kenyang, yang mulia. Iya. Menurut saudara itu juga salah satu suatu keanehan dari kacamata pengetahuan umum saya. Rentang waktu yang saudara katakan tadi ada dalam penguasaan terdakwa kopi itu di TBL 54, sekitar berapa menit rentang waktu dalam penguasaannya? Bisa saudara jelaskan? Saya lihat dulu yang mulia catatan. Saya kira bisa di luar kepala. Pukul 16.26 kopi di sini, kemudian 16.26 ke 17 itu 34 menit ditambah ketika diminum 18 sebentar yang mulia ya, 18 34 ditambah 18 itu 52 menit Ya? 52 menit. Sekitar 52 menit. Ya, kopi datang sehingga kopi diletakkan di sini hingga diminum sama korban. Tapi titik-titik rawan. Iya. Di dalam kopi itu kan ada sianida. Iya. Diduga saat itu. Iya. Pada saat menit-menit di mana itu? Iya. Saudara bisa memastikan lewat CCTV itu? Ketika saya lihat lagi supaya saya tidak salah ngomong. Ketika terdakwa membuka tas pada pukul 16.29, selesai semua paper bag dan centerpiece di ujung, pada pukul 16.29 tangan itu beberapa kegiatan, tidak 1 detik tapi beberapa detik itu tangan kanan ke atas meja, kedua tangan kanan lagi ke atas meja, kedua tangan kanan lagi di atas meja, dan hingga selesainya kopi itu dibalikan ke sana ke ujung, kopi diletakkan di ujung itu pukul 16.33. Jadi 16.29 16.33 kemungkinan waktunya. Iya. Sesuai rekaman CCTV yang kita saksikan Ya, bersama-sama. jadi titik rawannya sekitar berapa menit itu? 4 menit. Kalau lamanya tadi kan 4 menit. 52-an. 4 menitan. 4 Antara 4-5 menit titik rawan. Ya, sekitar 4 menit. Apanya itu? 4 menit itu. Sesuai yang ditanyakan yang mulia. Apa yang saya tanya tadi? Tentang kemungkinan sianida itu ada di situ. Kemungkinan sianida Ada di- dimasukkan atau ada dalam di gelas itu. Iya. 16.29 sesuai gerakan tangan ketika membuka Pada tas. posisi yang terhalang dengan tangan tadi kah masuknya kemungkinannya di sana atau pada saat Iya. bagaimana? Iya.
tubuh terhalang sama tanaman hias, tapi tangan yang dia mainkan untuk membuka tas tidak terhalang sama tanaman hias. Pukul 16.29, pukul 16.33 itu diletakkan di ujung, jadi rentang waktu 16.29.33 itu adalah 4 menit. Menurut saudara dengan dibuka-buka itu tas, Iya. kiri kanan, mata memandang sana sini, itu dari hasil penelitian saudara, dari analisis saudara di CCTV, apa yang terjadi di sana? Untuk apa dibuka itu? Mengambil sesuatu yang mulia. Mengambil sesuatu tentu. Tentu. Apa yang sesuatu itu? Saya tidak Kita tahu. tidak tahu. Tidak tahu. Ini Sesuatu sedang itulah nanti bukan. gelas itu akan diperiksa sama ahli yang lain yang mulia. Begitu. Siap. Jadi tadi dalam CCTV tidak begitu jelas kita lihat sedotan Iya. sudah berada di dalam gelas. Tidak terlihat. Tapi ketika datang Mirna, tangannya menurut CCTV yang saudara analisis sudah berada di atas Di atas gelas. Di dalam gelas. Iya. langsung mengocok Iya. mengaduk begitu. Iya. Nah coba semakin pertajam dulu di sana. Di sana juga ada titik rawan. Ketika korban, menurut yang kita lihat tadi sama-sama, ketika korban datang duduk mengambil kopinya ke depannya, tangan kiri dengan cepat membuka sesuatu di atas, jadi posisi tangan itu bukan di bawah tapi di atas. Kemudian tangan kanan langsung melanjutkan melakukan sesuatu gerakan yang menurut pengamatan kita itu adalah mengaduk. Begitu. Iya. Kemudian ini ada satu pergerakan pergeseran gelas ya, kopi yang tadinya ada di depan si terdakwa. Iya. Tapi tiba-tiba ini ditaruh ke agak ujung. Tengah sana. Betul yang Lalu mulia. ada lagi yang tarik menarik atau bagaimana itu? Coba perjelas di situ. Iya. Pada pukul 16.29 yang tangan selesai, kemudian 16.33 itu dibawa ke ujung, kemudian paperback dipindahkan ke belakang. Dan gelas kopi itu yang awalnya di dekat terdakwa itu dipindahkan ke ujung. Nah, apakah saudara dapat menilai ada keanehan di situ karena duduknya si korban akhirnya di sana? Iya. Coba bagaimana penjelasan Jadi, saudara? Kalau memang kopi itu tidak ada masalah apapun, ketika dihidangkan langsung aja digeser ke sana. Kalau memang kopi itu tidak ada masalah, di sini saja tetap letaknya ketika datang. Iya, kan dia bisa aja dari digeser ke sana. petugas. Iya. Dan karena ada sesuatu itu dan selesai kegiatan itu dipindahkan ke sana dengan ketika korban datang sama temannya akan duduk di situ. Kalau tidak ada sesuatu mestinya kopi itu tetap di tempat yang semula ditaruh oleh petugas Olivier. Begitukah? Kalau tidak ada sesuatu, ya, kalau tidak ada sesuatu, kalau memang, kalau memang tidak ada sesuatu, tergantung. Kalau misalnya si temannya mau nanti datang tuh minum di sana, digeser ke sana, atau terdakwanya geser ke situ. Sesuatu yang janggal sebenarnya itu adalah ketika geser tempat duduk. Itu yang paling janggal. Yang awalnya itu terlihat sama CCTV mengambil posisi satu garis dengan tanaman hias, yang setelah selesai kegiatan kembali lagi ke ujung sofa. Begitu. Iya, yang mulia, yang kita tadi saksikan bersama-sama. Bisa saudara ketahui di dalam CCTV ini, sekalipun tadi tidak begitu jelas atau Iya. agak kabur ya, Iya. kami yang melihatnya kan kesannya menduga-duga, bisa saja ada yang berpunang-punang yang lain-lain, bahwa gerakan-gerakan itu adalah memang benar gerakan daripada si terdakwa. Iya, betul sekali yang mulia. Karena kalau kita melihat hanya satu frame, kita akan bingung karena itu jauh. Ya. 12 meter, kalau kita zoom in perbesar, hanya satu frame tok, kita akan bingung. Kita harus gerakan rangkaian frame-nya, baru kita tahu apa yang sedang terjadi di sana. Jadi karena rekaman video itu merekam segala sesuatu kegiatan secara runtut, memudahkan dalam video forensic analysis untuk memastikan ini sedang apa, memegang apa, objeknya apa. Seperti itu yang mulia. Seperti itu ya.
Jikalau itu CCTV-nya itu dekat, yang seperti di kasir, kan dekat. Kalau kita zoom in itu bagus, karena memang itu jarak yang bagus untuk melihat zooming in objek kalau dalam rekaman CCTV. Baik, saudara memang belum memberikan beberapa frame lain ya. Ada di sana terlihat sebelumnya rekaman CCTV terdakwa waktu datang Di awal. di awal dan setelah juga memesan tempat, dia pergi ke beberapa lorong melihat-lihat. Kalau menurut saudara itu bagaimana itu? Apa ingin tahu saja keadaan situasi atau bagaimana? Kita sempat melihat rekaman CCTV yang di awal sekali melakukan pemesanan, sempat masuk ke dalam, melihat sebentar kepalanya menoleh ke lorong kemudian balik. Yang waktu Bisa kita lihat tadi. sebentar? Coba lihat Pak Heri. Ya itu yang mulia. Waktunya please. Pada pukul 15.32.25 terdakwa melihat ke dalam lorong seperti itu. Iya. Ya. Sebenarnya kalau misalnya kita biasa ke kafe atau restoran, kalau kita dapat waiting list atau dapat booking, ya udah kita duduk aja. Ya, kita duduk aja ya. Kita menunggu kita dipanggil atau menunggu kalau kita memang booking, ya udah nanti kan pas kita booking time tiba kita langsung ini. Gitu ya. Kalau kita tidak perlu ngapain gitu. Ngapain ya? Ngapain. Terus tadinya dia sudah datang sekitar siangan begitu, keluar lagi tiba-tiba membawa 3 paper bag. 3 bungkus ini. Iya. Paper bag. Itu menurut saudara ada hal-hal yang janggal di situ juga atau bagaimana? Tidak kelihatan janggal ketika datang, cuman ketika ditata di atas meja itu janggal. Jadi punya peranan Iya. di meja 54 itu Iya. ya. Kalau tidak ada paper bag kan kelihatan apapun yang dikerjakan. Baik, sementara cukup dulu. Makasih yang mulia. Ini karena waktu menunjukkan hampir jam 1. Kita skor ya untuk isoma dulu. Salat zuhur. Nanti kita lanjut jam 1:01 ya. Iya. Ya. Begitu ya? Iya. Jangan pulang dulu. Mungkin sampai sore, Bapak. Masih ada dari jaksa dan dari penasihat hukum. Terima Begitu? kasih yang mulia. Ya. Begitu kita skor sampai jam 13.15. Kalau umpamanya tadi, ahli tadi juga cerita, kalau rekayasa gambar juga ada itu teknik itu. Rekayasa warna. Rekayasa warna dalam kasus ini tidak ada, Pak. Nah, dalam keilmuan, dalam praktek yang terjadi di dalam dunia IT, Sekali lagi, Pak, kalau dalam konteks ini saya tidak berwenang untuk menjawab itu, Pak. Terima kasih. ya, saya kira majelis harus menjelaskan ini. Ini harus fair, saudara. Kewenangan saudara itu, karena itu keilmuan saudara. Gak ada yang melarang saudara untuk itu. Ya, saya tidak melarang, Pak. Cuman dalam kasus ini, saya duduk di Saudara sini, tidak mau jawab gitu. saya hanya bisa. Saudara tahu nggak? Itu aja. Kalau Saudara- Bapak menjawab, kalau Bapak bertanya dalam konteks kasus ini, saya akan jawab, Pak. Terima Semuanya kasih. ini dalam konteks ini, saya tanya, apakah ada kemungkinan? Semua kan tadi kan kemungkinan ini, ya kan? Rekayasa warna dalam dunia IT. Ini kan berarti dalam dunia IT. Mungkin bisa dijawab apa yang ditanya, tetapi Iya. dalam kalimat yang terbatas. Artinya kalau dalam kasus ini, kalau dalam pada umumnya, ya kan, atau di dunia Siap. IT, mungkin dibedakan seperti Ya. itu. Mohon izin, Yang Mulia, dalam kasus ini untuk perubahan warna ada kemungkinan, makanya saya menggunakan metode-metode ini untuk mendeteksi perubahan warna, gitu. Oh, di dalam kasus ini juga ada ya kemungkinan perubahan. Dalam warna. kasus ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada rekayasa warna ya. Sekarang saya mohon karena yang mulia, karena kami memang dari awal tidak mengakui dan menolak bukti yang dia putar dari CV yang lain, kami mohon kiranya bisa diputarkan
itu adalah yang aslinya, sehingga kami bisa tanya. Yang ada yang disita secara resmi. Untuk mempersingkat waktu, kami minta diputarkan saja rekaman pada jam 16.33.13. Saya ingat di sini, ya. Kamera berapa? Tidak tertulis di sini. Kalau begitu, saya minta yang posisi di syuting yang langsung ke meja ketika ada adegan katanya menoleh ke kiri ke kanan, yang dia duduk, itu dia duduk. Karena kami kan tidak memiliki barang ini, jadi wajar kami tidak tahu. Yang punya bukti ini kan hanya jaksa. Mohon izin 16.33.11 ya Pak ya. 16.33.11 begitu. Oke. Atau mungkin supaya lebih cepat, di mana gambar yang langsung yang ada memindahkan paper bag, memindahkan gelas. Mohon izin Pak, ini yang 16.33.11 Pak. Mungkin bisa di ini 16.33.11. Saya play Pak ya. Ya, play silakan. Ya. Ini apa adegannya ini? Ulang lagi Pak. Ya, saudara coba ceritakan adegan apa yang ada di situ tadi. Ya. 16.33.11 di mana ada gelas kopi berpindah Pak. Mana coba? Mana gelasnya? Mana gelasnya? Tak kelihatan tuh. Gelasnya mana? Mohon izin Pak, mungkin bisa dilihat di situ Pak. Nah, saya lihat nggak ada. Ya mungkin bisa maju ke depan dilihat di skrinnya, mendekat di skrin. Ya, tolong dibalikin ke 11. Mohon izin yang mulia, saya diperkenankan tunjukin. Ya Pak, mohon izin mau dilihat lebih dekat lagi di sebelah situ.
Ya, di play. Mungkin terlalu kecil, saya nggak bisa lihat. Coba kalau gambar berikutnya yang terlalu kecil nggak saya bisa lihat. Jadi yang tangan, yang coba ada tas. Yang ada tas di waktu keberapa, Pak? Mungkin habis ini kali ya. Ya. Waktu ada tangannya, Pak. Iya. Yang ada tangannya. Kamera nomor? Yang tadi Dari belakang, Pak. Oke, sebentar. Yang mau dilihat yang jam berapa, Pak, kira-kira? coba 16:29. Oke, sebentar. Belas 29 ya, Pak ya? Ya, kamera yang dari depan itu kelihatannya. Yang ini, Pak? Ya di situ, tapi ya? kamera dari depan. Oh, oke. Ini 2857, Pak ya? Itu tadi yang 29, Pak, sekarang? 29. Yang ingin dilihat? Yang inilah, yang ini. Dengan yang mana, Pak? Ada nggak terlihat di situ tangannya terdakwa pegang tas? Oh, itu saya mohon izin, Pak. (16, 29, 50, Pak. Ya. Ini masih flash disk yang lama ini kan? Izin, Pak? Ini flash disk yang dari jaksa ini kan? Iya, ini, Pak. Oke. 2950. Mohon izin, ini bisa dilihat di situ, Pak. Ya, di play. Di sebelah sini, Pak. Sebelum masih 46, Pak, sebentar. Ya, ini, Pak, ada pergerakan tangan di sebelah sini, Pak. Nah, kemudian nanti yang tangan ini, kanan dia pindah ke sini, ke meja 54, kembali lagi, kemudian kembali lagi ke sana. Iya. Saya tidak bisa melihat sebab terlalu kecil mungkin ya, karena kira-kira kan. Baik, jadi ini kelihatannya karena ini saya lihat hanya kira-kira, jadi mungkin saya nggak teruskan karena memang kita tidak sanggup melihat kalau dari kamera ini. Daripada saya buang waktu, mungkin saya tidak teruskan. Dari saya cukup sementara, Yang Mulia. Yang lain? Oh, ada. Coba saudara tunjukkan dulu di sini, ada nggak kamera atau gambar di mana
ada pegawai itu menuang dari gelas ke botol ketika sudah Mirna meninggal. Menuang dari gelas Ya, ke botol, Pak. ya, jadi sisa minuman tadi itu kan? Oh, kalau dari video saya yang tadi, Pak, yang runutan gelasnya arahnya kemana gitu, Pak. Itu terakhir saya melihat gelas ditutup segel plastik, kayak yang plastik buat nutupin makanan itu, Pak. Oh. Kemudian diserahkan ke karyawan yang ada di belakang bar. Itu yang terakhir saudara lihat ya? Iya. Itu sudah dari semua dari semua isinya kalau saudara periksa itu? Iya, yang tadi saya periksa. Jika ada perpindahan dari gelas itu ke botol? Iya, dari yang Nggak saya ada periksa ya? tidak ada. Nggak ada ya? Dari semua itu ya? Cukup Ya. yang mulia? Cukup. Ya, silakan. Ahli ya. Siapa yang mulia? Sesuai penjelasan awal saudara tadi. Ya, silakan. Silakan yang mulia, silakan. Kehadiran saudara di sini diawali dari permintaan untuk autentikasi, verifikasi, dan menganalisa. Autentikasi atas apa? Izin yang mulia, autentikasi atas identifikasi dari hasil dari barang bukti yang saya lakukan, dari barang bukti yang saya terima. Dari barang bukti yang saudara terima. Betul. Flash disk yang ditunjukkan tadi. Ya, flash disk yang ini, Pak, yang mulia. Nah, untuk autentikasi pakai bahan pembanding atau bagaimana? Untuk autentikasi ini saya menggunakan metode 4 metode itu, Pak. Maksud saya Yang mulia. ada bahan pembanding, apakah ini autentik apa tidak, dengan apa begitu? Tidak, Pak. Tidak. Tidak yang mulia. Ya. Tidak, karena memang sumbernya dari mana? Tahu saudara nggak sumbernya, induknya? Sumbernya saya yang menerima hanya dari flash disk ini yang mulia. Tidak tahu dari mana. Saya tidak diinformasikan selain itu dari Olivier yang mulia. Informasikan. Iya. Jadi autentikasi tanpa pembanding, tidak tahu sumbernya, tapi dengan mempergunakannya dengan menggunakan metode itu. Betul. Jadi yang saya autentikasi adalah bahwa dan saya autentikasi dan verifikasi yang mulia bahwa dari Verifikasi dalam arti apa? dari barang bukti yang saya terima, kemudian saya lakukan forensic imaging, apakah ada penyusupan atau perubahan frame atau gambar yang ada di dalam Tadi itu, sudah Pak. dijelaskan. Siap. Autentikasi Saudara sebagai ahli ya teknologi informatika digital tentu sudah banyak mengetahui ya pengalaman-pengalaman di bidang ya teknologi. Nah, pertama mau kami tanyakan dulu, nanti kalau saudara tidak bisa menjawab, katakan tidak bisa. Tapi kalau memang bisa, sesuai keahlian saudara yang dapat dipercaya, katakan bisa. Ya. Siap. Nah, ini pertanyaan yang ringan dulu. Bisa saudara jelaskan dalam video CCTV itu ketika ditayangkan secara jauh begitu, itu kelihatannya berkunang-kunang ya. Siap. Kalaupun di zoom tetap pecah-pecah. Itu CCTV di Olivier itu apa karena jauh jaraknya atau bagaimana? Jadi begini yang mulia, untuk kualitas CCTV yang mulia, kalau dari situ pertama ada jarak, kemudian lighting, jadi cahaya, kemudian dari kualitasnya tersendiri. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat kualitas dan jarak itu mempunyai peranan yang cukup besar untuk melihat ini kok nggak jelas ini, yang dari kameranya itu, Pak. Contohnya kamera 7 yang tadi yang mulia. Begitu. Ya. Terus ada gambarnya agak jelas ketika kopi itu ditaruh di meja 54 tapi terhalang dengan satu bentuk apa itu, papan atau ada batasan. Itu saudara bisa menjelaskan mengapa bisa terjadi seperti itu? Apakah tidak ada di sana CCTV terhalang
Atau bagaimana? Mohon izin yang mulia, yang dimaksud batasan itu yang seperti tanaman. Iya, seperti yang ada tanaman. Coba dulu. Coba saya play ya. Jadi sehingga kita terhalang melihatnya dalam jarak dekat. Mohon izin yang mulia, boleh saya tunjukkan yang ada di presentation slide saya? Ya. Jadi yang ini dari meja kamera 7, saya zoom. Yang ini yang mulia? Itu juga termasuk. Itu tidak bisa saudara membuat itu semakin jelas begitu, tidak bisa. Kalau sudah terhalang objek seperti ini yang mulia, itu tidak bisa Pak yang mulia. Karena kalau Ya, itu kita tahu maksudnya bisa tidak dibuat jelas begitu, walaupun itu seperti tanaman itu atau taman itu kelihatannya daun-daunnya tidak kabur begitu. Untuk kamera ini tidak bisa yang mulia. Tidak bisa. Ya, karena sudah pecah di situ kualitasnya kameranya yang mulia. Baik. Nah, kemudian tadi yang menghalang itu coba lihat dulu. Yang 9. Tidak, yang punya saudara aja. Yang dari belakang? Yang Ya. dari hasil keahlian saudara itu. Yang ini Pak? Itu. Ya. Itu kan akhirnya membuat aktivitas yang ada di dalam itu nggak kelihatan. Siap yang mulia. Itu bisa saudara menjelaskan mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena meja 54 lokasinya ada di sebelah sini. Nah, itu terhalang oleh dedaunan di sini dan ada seperti kaca atau pembatas yang berwarna putih yang di blur seperti itu, Pak. Jadi itu karena ada objek di situ yang mulia. Jadi hanya bisa dilihat dari jarak jauh sebelah sana ya? Iya, secara keseluruhan. Secara keseluruhannya. Iya. Baik, masuk kita kepada pertanyaan aktivitas terdakwa setelah kopi disajikan. Iya. Walaupun sudah dijelaskan tadi semua dan pertanyaan daripada jaksa, namun kami di sini memberikan penajaman, ya, pertanyaan. Berbagai gerakan tubuh, ya, dan tangan daripada si terdakwa itu waktu duduk dia di pinggir sofa, lalu bergeser lagi duduk di tengah-tengah, Siap. menghalangi adanya itu tanaman. Lalu balik lagi dia ke tempat semula. Pertanyaannya, apakah saudara bisa menjelaskan di dalam analisis saudara CCTV ini apa maksudnya terjadi pergeseran tempat dan gerakan-gerakan yang ada? Bisa saudara jawab? Untuk maksud mungkin saya tidak bisa yang mulia, karena saya hanya menganalisa berdasarkan pergerakan terdakwa saja. Dia berpindah seperti apa? Dia berpindah dari tengah ke pinggir. Ya, kemudian mengapa dia? Bisa tidak saudara menjelaskan mengapa dia berpindah tempat duduk, pindah-pindah tadi? Bisa saudara jelaskan dalam CCTV ini sesuai keahlian saudara? Kalau dilihat dari CCTV, dari keahlian saya, memang ada pergerakan itu seperti untuk menghalangi pandangan dari CCTV. Nah, tetapi ini baru, tetapi secara pastinya yang mulia, saya tidak bisa yakin 100% bahwa ini dia bergerak untuk menghalangi kamera, itu yang mulia. Dia hanya bergerak, saya hanya menganalisa, oh dia bergerak, begitu yang mulia. Nah, gerakan-gerakan tubuh dan tangan tadi yang akhirnya memindahkan satu gelas dari tempat semula ditaruh oleh Agustri. Tiba-tiba gelas itu berpindah ke tempat yang lain. Apakah tahu saudara apa maksudnya di situ? Bisa saudara menjelaskan? Siap. Untuk pergerakan gelas, saya bisa menggambarkan kesimpulan
Karena mungkin seperti Jangan mungkin. ya. Kami ingin yang pasti. Ini Pak, ini yang mulia, mohon izin, mohon maaf. Untuk waktu kita membuat sebuah puzzle, ya kan? Ya. Nah kita mendapatkan kepingan pertama adalah yang tadi, yang pertama yang waktu kita lihat itu, waktu analisa yang ini, saya mohon izin yang mulia, saya tunjukkan di sini. Monggo. Ya. Di sini kita melihat Agustri menyajikan kopi di posisi sini. Kemudian kopi berpindah di 16.33.11. Ya, jadi ini seperti kepingan puzzle pertama, kedua. Kemudian di sini kita bisa melihat ada di posisi sini. Dan kemudian di sini diambil oleh korban. Jadi saya bisa melihat di situ bahwa Ya itu kan perjalanan. Ini sejarah. Ya, Itulah ceritanya di dalam CCTV. betul. Maksud kami di sini tahu maksudnya itu, mengapa itu dipindahkan dan untuk apa, bisa tidak saudara menjelaskan? Makanya saya katakan tadi kalau tidak bisa menjelaskannya secara pasti, nanti kita alihkan ke kepada saksi atau ahli lain gitu. Ya, kalau dari saya tidak bisa, yang mulia. Tidak bisa. Tidak bisa, mungkin dari saksi ahli lainnya yang bisa menjelaskan. Tuh. Kalau tidak salah ahli yang pertama tadi menjelaskan keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan dari hasil survei atau analisis dia. Oke, mohon izin yang mulia, untuk keanehan saya bisa menunjukkan keanehan. Nah, tapi kalau untuk menjelaskan ini untuk apa, mungkin itu saya menghasilkan opini dari saya. Siap. Ya. Kalau keanehannya di mana di sini? Ya. Kalau keanehan adalah dari sini dia menjanjikan kopi, kemudian kalau dia misalnya membelikan kopi atau buat seseorang atau memang dia mau minum sendiri, ya. Kalau dia mau minum sendiri pastinya dia ditaruh di situ kemudian diminum, ya. Nah dari sini kemudian ditambah dengan pergerakan tangan yang tadi, terus kopinya berpindah. Nah di sini kan kemudian kopi yang berpindah ini kita bisa lihat di dalam posisi yang sama pada saat korban mengambil kopi tersebut, yang mulia. Nah berarti ini adalah suatu keanehan dari saya, kenapa kopinya dari posisi yang satu Harus dipindah ke posisi yang satu yang di sebelah kanan meja situ, yang mulia. Gitu. Kalau memang dia memesankan untuk korban, ya kan, kenapa nggak langsung ditaruh di sana? Kalau dia memang mau duduk di situ, dan kemudian kenapa mesti pesannya jam yang cukup lama? Orang biasanya kalau mau minum kopi, mau pesan minum, apalagi kan ya biar anget gitu ya. Itu kalau mau dari keanehannya menurut saya. Itu berdasarkan keahlian saudara itu ya? Iya. Nah kemudian ketika tangan terdakwa membuka tas yang ditaruh di samping kanan apa kiri? Dari sisi terdakwa ada di sebelah sini, sisi kiri. Iya, itu ada tangannya membuka tas tersebut. Iya. Istilah saudara tadi keanehan. Ada hal-hal yang aneh di sini dan untuk apa dia membuka itu? Hal yang cukup aneh menurut saya adalah pada saat dia membuka tas di sebelah kiri itu, mungkin saya sambil play videonya lagi.
Ya, kita bisa melihat di sini. Ya. Kemudian kita bisa melihat terdakwa sambil mengambil sesuatu, tapi pandangannya cukup bukan melihat tas, tapi Mengambil melihat ke sesuatu depan. dari mana? Mengambil sesuatu dari tas. Dari tas. Ya, di sini. Kemudian ada satu tangan kanan yang bergerak seperti ini ke arah waktu itu kopi disajikan di sini. Kemudian kita bisa lihat lagi. Ya, itu sejarahnya kita sudah tahu. Ya. Nah, jadi itu Tapi menurut saya keanehannya apa di situ? anehnya saya tidak, kenapa dia melakukan gerakan 2 kali itu ke depan, ke area yang tempat kopi itu berada di situ. Kemudian gerak menoleh ke kanan ke kiri dan lain-lain, dan kombinasi dari sejarah yang saya ceritakan tadi itu menimbulkan pertanyaan dari saya. Nah, kenapa kok begitu? Gitu yang mulia. Baik. Kemudian ini masalah paper bag. Siap. Sebelumnya paper bag itu ditaruh di atas meja 54 itu. Tapi setelah itu ditarik satu persatu. Yang sebelumnya ditaruh di atas sofa, setelah itu ditaruh ke belakang. Siap. Pergerakan situasi itu menurut saudara, analisisnya di CCTV ini apa? Kalau saya melihat dari analisa sejarahnya dan dari CCTV ini, kembali lagi saya menimbulkan pertanyaan adalah kenapa kalau memang mau paper bag itu dipindahkan ke belakang, kok ke kursi dulu, terus baru ke belakang? Itu pertama. Kedua, kenapa kok paper bag ini disusun sedemikian rupa untuk seakan-akan menghalangi aktivitas yang terjadi di belakang paper bag tersebut? Ya. Gitu Pak. Jadi itu yang menjadi pertanyaan tentunya. Apa sebelumnya ada di situ kopi? Sewaktu di belakangnya atau di depannya paper bag itu? sewaktu paper bag diletakkan, Ya. yang mulia. Ya, jadi waktu kita lihat pas Agus Triyono menyajikan. Coba. Sorry, ini Marlon. Ya, kita. Ya. Ini adalah saat sewaktu Agus Triyono menyajikan, paper bag sudah di atas meja. Kopi sudah di mana situ? Nah, waktu sebelum menyajikan, kopinya masih di Agus Tri yang mulia. Nah, ini sudah disajikan, kopinya ada di posisi ini. Gitu. Belum berpindah ya? Belum berpindah. Gitu. Terus. Nah, kemudian ini Pak Agustri selesai menyajikan. Kemudian kelihatan adalah di 16.33.11 yang menunjukkan kopi itu berpindah, yang mulia. Berpindah dari posisi A yang di depannya terdakwa ke sebelah kanan. Yang ditutupi oleh? Yang ditutupi oleh paper bag itu. Paper bag? Iya. Begitu? Ya. Kemudian setelah kopi itu berpindah, kenapa setelah kopi itu berpindah paper bagnya baru diambil? Itu ya. Kenapa? Paper bag yang di situ, kemudian kopinya berpindah. Setelah masuk kopi di situ, paper bag dipindahkan. Ya, setelah kopinya dipindah, ya. Kemudian paper bag dipindahkan. Baik. Ini masih ada sedikit lagi. Siap. Waktu memang menunjukkan sudah jam 10:10. Kemudian bisa saudara jelaskan adanya pemesanan kopi sebelum diantar ke meja berbarengan, itu kita lihat ya, di CCTV sudah terjadi pembayaran atau close bill atas pesanan itu. Apakah ada di sana hal-hal yang aneh menurut analisis saudara? Ya, jadi menurut saya dari analisa
apabila kita sedang merencanakan untuk minum kopi bareng misalnya, biasanya kita pesan kopi, kemudian kita ngobrol, kemudian kita pesan makanan lain. Begitu close bill adalah belakangan biasanya yang mulia. Nah kemudian dari analisa saya melihat ini kok sudah close bill. Kemudian jauh sebelum pada waktu teman-teman dari terdakwa datang. Nah ini pasti menimbulkan pertanyaan, kenapa kok seperti itu? Dan juga koktail yang ada di sana juga sudah habis. Iya, diminum koktailnya sudah habis oleh gitu. terdakwa. Iya. Tinggal kopi. Iya. Sementara ada 2 tamu. Bagaimana menurut analisis saudara di sana? Nah, kalau menurut saya dari situ biasanya seorang itu minum biasanya 1 koktail. Kan di situ mungkin dia pesan 2, ya, itu kemudian dihabiskan dua-duanya, kemudian sudah close bill. Ini menunjukkan suatu pertanyaan dari saya, ini kok aneh, gitu yang mulia. Nah, dari sini saya menunjukkan bahwa ada suatu keinginan untuk mengakhiri pertemuan lebih cepat karena sudah ditutup. Berarti kan istilahnya sudah nggak usah pesan lagi, karena minuman sudah ditutup. Gitu. Kalau mau pesan lagi ya bayar lagi. Gitu. Baik, 3 lagi pertanyaannya. Siap. Ketika korban meminum kopi tersebut ya, mengakibatkan korban mengalami tak sadarkan diri ya, seperti yang sudah kita lihat di CCTV. Dapatkah saudara jelaskan dalam analisis saudara ya, itu disebabkan apa itu namanya minum kopi kok jadi bersadar begitu? Tidak bisa saudara menjelaskan? Tidak tahu. Ya, kalau dari analisa saya pasti dari situ kita melihat bahwa penyebab utamanya adalah dari kopi yang diminum. Minum kopi? Iya, dari minum kopi itu. Karena setelah itu terjadi aktivitas yang mulia jelaskan tadi, dia mengibaskan begini, kemudian tidak berapa lama kemudian kepalanya ke belakang yang mulia. Itu. Tapi kalau untuk menjelaskan apa itu kopi itu di situ ada apa, itu bukan keahlian saya yang mulia. Begitu. Ya. Nah, ketika korban tadi didorong pakai kursi roda, terlihat juga aktivitas terdakwa yang menggaruk-garuk baik lengan maupun paha. Dapat saudara jelaskan apa yang terjadi sama terdakwa waktu itu? Waktu saya analisa itu bisa menunjukkan dia mengusap-usap tangan karena penyebabnya secara reaksi kimia atau biologi tentunya bukan saya yang bisa menjelaskan. Saya bisa menganalisa itu adalah pergerakan yang cukup repetitif. Jadi setelah dia terdakwa mundur, terlihat mengusap tangan. Kemudian berjalan terus sampai kasir keluar, terlihat pergerakan yang sama yang mulia. Ya, ini cukup. Itu mungkin yang bisa menjelaskan lebih lanjut kenapa dan lain-lain. Itu saksi ahli yang lainnya yang mulia. Ahli toksikologi. Ya, betul. Baik, terakhir ini. Itu para karyawan Olivier itu menciumi tadi sisa kopi dibawa ke pantry. Ya. Itu menurut saudara apa itu? Mengapa mereka mencium lalu meludah dan segala macam? Ya. Tentu. Saudara jelaskan. Ya. Ya, izin yang mulia, tentunya begitu mencium, begitu diberikan kopi yang kalau dengan analisa warna saya tadi berbeda dengan kopi yang berbeda dengan kopi yang biasa. Para karyawan Olivier yang sudah sering membuat kopi ini pasti mendeteksi suatu perbedaan dari kopi ini. Nah, tadi makanya saya bilang, penasaran mereka. Ya, penasaran. Tadi makanya saya pas ada adegan Marwan mencium ada segelas berisi cairan putih. Nah, saya menyimpulkan itu susu yang mulia. Karena mungkin dia mengecek, oh ini apa susunya yang basi? Kenapa kok warnanya begini? Itu yang mulia. Nah, kemudian dia coba rasakan sendiri. Apa ini? Kenapa kok bisa membuat orang seperti itu? Tapi pastinya nggak berani langsung minum karena kan sudah melihat efeknya langsung seperti apa. Begitu.
Iya. Cukup. Ya. Ada dari penasihat hukum? Ada satu yang mulia. Saudara ahli, tadi ketika yang mulia majelis pada saudara, apa pendapat saudara melihat bahwa ketika korban itu terlentang, sebab apa gitu? Mohon izin perubahan. Tadi, waktu korban terlentang ke belakang, ditanya majelis, itu kira-kira menurut saudara apa? Atau saudara katakan itu karena minum kopi. Saya mau tanya, Anda ini ahli IT atau dokter? Kalau dari analisa CCTV, ya Pak, itu menunjukkan yang korban beraktivitas seperti itu tidak lama setelah meminum gelas kopi yang ada di situ. Ya, tapi kan jatuhnya itu karena kopi kan saudara kan tidak ahli di situ kan? Nah, di situ saya menunjukkan bahwa ini kok kan tadi yang majelis hakim kan, bertanya mengenai keanehan-keanehan. Bukan, saya berdasarkan situ saya jawab, nah ini setelah minum kopi ini kok berapa lama kemudian dia menimbulkan reaksi yang seperti itu gitu. Nah, ini menimbulkan pertanyaan dari saya gitu ya. Bukan, jadi saya jadi ragu gitu ya. Saudara ahli IT tapi bisa memberikan pendapat ya yang tidak merupakan bidang saudara gitu loh. Itu persoalannya kan. Sampai-sampai saudara katakan, oh itu minum, jatuh gara-gara kopi. Nah, ini kan bukan kewenangannya seorang IT. Ya, jadi dari sini saya berpendapat dari segi analisa saya yang berdasarkan profesi saya bahwa tidak lama setelah korban minum kopi, korban menimbulkan melakukan aktivitas yang mulia jelaskan. Nah, dari situ saya berpendapat. Itu yang gitu. Benar. Ya, jadi saya berpendapat di situ. Setelah dia minum kopi, ada jatuh. Itu pernyataan yang ahli yang benar. Ya. Bukan karena minum kopi jatuh. Jadi tolong hati-hati. Ya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Masih ada? Satu pertanyaan, Mas. Cukup? Cukup? Satu masalah yang akan pertanyakan. Saudara ahli ya, saya ingin menanyakan perihal perjalanan sebuah file. Tadi file itu tentunya disimpan dalam sebuah tempat atau yang saya sebagai orang awam tahu ya, ada flash disk, ada CD, ada zaman dulu disket, ada hard disk eksternal, atau mungkin tadi saya sempat ada istilah storage atau apa ya. Ketika file itu berpindah, tentunya dalam konteks ini yang kami pertanyakan, tentunya sebuah file yang saya ibaratkan adalah file video ya, file video tayangan ini dari sebuah tempat penyimpanan itu kemudian berpindah ke tempat penyimpanan yang lain, itu kemudian berpindah lagi, itu mengurangi kualitas dari file tersebut tidak, untuk kemudian bisa dilakukan analisa forensik. Ya, untuk dalam konteks perpindahan, kalau saya menggunakan forensic imaging tadi, itu tidak akan mengurangi kualitas, karena dia kita melakukan yang namanya bit by bit stream imaging, bit stream imaging, di mana setiap bit dari file itu kita pindahkan ke media storage itu. Tetapi kemudian misalnya hanya dipindahkan begitu saja secara awam yang pada umumnya sebagian besar pengguna laptop lah ya, laptop, komputer itu dipindahkan begitu saja, apakah juga kemudian mengurangi kualitas, kecuali mungkin perpindahannya dengan sebuah keahlian khusus, tapi kan dengan sebuah pengetahuan perpindahan file yang pada umumnya orang awam dilakukan, itu mengurangi tidak? Secara kualitas tidak, Pak. Yang berubah adalah metadatanya, Pak. Secara kualitas tidak, yang berubah metadata. Ya. Oke. Cukup majelis. Cukup. Ada tanggapan dari terdakwa? Terima kasih majelis hakim. Saya menolak bukti yang telah diputar karena bukti tersebut tidak asli dan bukan fakta. Mengenai kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan, apalagi pendapat pribadi, saya juga tolak dengan sepenuhnya karena semua tidak benar. Namun saya akan jelaskan
lebih panjang waktu saya diperiksa. Terima kasih Yang Mulia. Ahli tetap pada pendapatnya ya? Siap Yang Mulia. Tetap pada keterangannya juga? Iya. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Mengakhiri keterangan. Saya bisa keluar. Siap. Persidangan. Ini 2857 Pak ya. Itu tadi yang 29 Pak sekarang. 29. Yang ingin dilihat Yang inilah ini. dengan yang mana Pak? Ada nggak terlihat di situ tangannya terdakwa pegang tas? Oh, itu saya mohon izin Pak. (16, 29, 50 Pak. Ya. Ini masih flash disk yang lama ini kan? Izin Pak? Ini flash disk yang dari jaksa ini kan? Iya, ini Pak. Oke. 29, 50. Mohon izin, ini bisa dilihat di situ Pak. Ya, di play. Di sebelah sini Pak. Sebelum masih 46 Pak, sebentar. Ya, ini Pak, ada pergerakan tangan di sebelah sini Pak. Nah, kemudian nanti yang tangan ini, kanan dia pindah ke sini, ke meja 54, kembali lagi, kemudian kembali lagi ke sana. Iya. Saya tidak bisa melihat sebab terlalu kecil mungkin ya, karena kira-kira kan. Baik, jadi ini kelihatannya karena ini saya lihat hanya kira-kira, jadi mungkin saya nggak teruskan karena memang kita tidak sanggup melihat kalau dari kamera ini. Daripada saya buang waktu, mungkin saya tidak teruskan. Dari saya cukup sementara Yang Mulia. Yang lain? Oh ada. Coba saudara tunjukkan dulu di sini, ada nggak kamera atau gambar di mana ada pegawai itu menuang dari gelas ke botol ketika sudah Mirna meninggal. Menuang dari gelas Ya, ke botol Pak. ya jadi sisa minuman tadi itu kan? Oh, kalau dari video saya yang tadi Pak, yang runutan gelasnya arahnya kemana gitu Pak, itu terakhir saya melihat gelas ditutup segel plastik, kayak yang plastik buat nutupin makanan itu Pak. Oh. Kemudian diserahkan ke karyawan yang ada di belakang bar. Itu yang terakhir saudara lihat ya? Iya. Itu sudah dari semua dari semua isinya kalau saudara periksa itu? Iya, yang dari saya periksa. Jika ada perpindahan dari gelas itu ke botol? Iya, dari yang Nggak saya ada periksa ya? tidak ada. Nggak ada ya? Dari semua itu ya? Cukup Ya. Yang Mulia? Cukup. Ya, silakan. Ahli ya. Siapa yang mulia? Sesuai penjelasan awal saudara tadi. Ya, silakan. Silakan Yang Mulia, silakan. Kehadiran saudara di sini diawali dari permintaan untuk autentikasi, verifikasi, dan menganalisa. Autentikasi atas apa? Izin Yang Mulia, autentikasi atas identifikasi dari hasil dari barang bukti yang saya lakukan, dari barang bukti yang saya terima. Dari barang bukti yang saudara terima. Betul. Flash disk yang ditunjukkan tadi. Ya, flash disk yang ini Pak, Yang Mulia. Nah, untuk autentikasi pakai bahan pembanding atau bagaimana?
Untuk autentikasi ini saya menggunakan metode 4 metode itu, Pak. Maksud saya Yang Mulia. ada banding banding apakah ini otentik apa tidak dengan apa begitu? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Yang Mulia. Ya. Tidak, karena memang sumbernya dari mana? Tahu saudara nggak sumbernya, induknya? Sumbernya saya yang menerima hanya dari flash disk ini, Yang Mulia. Tidak tahu dari mana. Saya tidak diinformasikan selain itu dari Olivier, Yang Mulia. Informasikan. Iya. Jadi autentikasi tanpa pembanding, tidak tahu sumbernya, tapi dengan penggunaannya dengan menggunakan metode itu. Betul. Jadi yang saya autentikasi adalah bahwa dan saya autentikasi dan verifikasi, Yang Mulia, bahwa dari Verifikasi dalam arti apa? dari barang bukti yang saya terima, kemudian saya lakukan forensic imaging, apakah ada penyusupan atau perubahan frame atau gambar yang ada di dalam Tadi itu, sudah Pak. dijelaskan. Siap. Autentikasi. Saudara sebagai ahli ya teknologi informatika digital tentu sudah banyak mengetahui ya pengalaman-pengalaman di bidang ya teknologi. Nah, pertama mau kami tanyakan dulu, nanti kalau saudara tidak bisa menjawab, katakan tidak bisa. Tapi kalau memang bisa, sesuai keahlian saudara yang dapat dipercaya, katakan bisa. Ya? Siap. Nah, ini pertanyaan yang ringan dulu. Bisa saudara jelaskan dalam video CCTV itu ketika ditayangkan secara jauh begitu, itu kelihatannya berkunang-kunang ya. Siap. Kalaupun di zoom tetap pecah-pecah. Itu CCTV di Olivier itu apa karena jauh jaraknya atau bagaimana? Jadi begini, Yang Mulia, untuk kualitas CCTV, Yang Mulia, kalau dari situ pertama ada jarak, kemudian lighting, jadi cahaya, kemudian dari kualitasnya tersendiri. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat kualitas dan jarak itu mempunyai peranan yang cukup besar untuk melihat ini kok nggak jelas ini, Pak, yang dari kameranya itu, Pak. Contohnya kamera 7 yang tadi, Yang Mulia. Begitu. Ya. Terus ada gambarnya agak jelas ketika kopi itu ditaruh di meja 54 tapi terhalang dengan satu bentuk apa itu, papan atau ada batasan. Itu saudara bisa menjelaskan mengapa bisa terjadi seperti itu? Apakah tidak ada di sana CCTV terhalang atau bagaimana? Mohon izin, Yang Mulia, yang dimaksud batasan itu yang seperti tanaman. Iya, seperti yang ada tanaman. Coba dulu. Coba saya play ya. Jadi sehingga kita terhalang melihatnya dalam jarak dekat. Mohon izin, Yang Mulia, boleh saya tunjukkan yang ada di presentation slide saya? Ya. Jadi yang ini dari meja kamera 7, saya zoom. Yang ini, Yang Mulia? Itu juga termasuk. Itu tidak bisa saudara membuat itu semakin jelas begitu, tidak bisa. Kalau sudah terhalang objek seperti ini, Yang Mulia, itu tidak bisa, Pak, Yang Mulia. Karena kalau kita... Ya, itu kita tahu maksudnya bisa tidak dibuat jelas begitu, walaupun itu seperti tanaman itu atau taman itu kelihatannya daun-daunnya tidak kabur begitu. Untuk kamera ini tidak bisa, Yang Mulia. Tidak bisa. Ya, karena sudah pecah di situ kualitasnya kameranya, Yang Mulia. Baik. Nah, kemudian tadi yang menghalang itu coba lihat dulu. Yang 9. Enggak, yang punya saudara aja. Yang dari belakang? Yang Ya. dari hasil keahlian saudara itu. Yang ini, Pak? Itu. Ya. Itu kan akhirnya membuat aktivitas yang ada di dalam itu nggak kelihatan. Siap, Yang Mulia. Itu bisa saudara menjelaskan mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena meja 54 lokasinya ada di sebelah sini. Nah, itu terhalang oleh
dedaunan di sini dan ada seperti kaca atau pembatas yang berwarna putih yang di blur seperti itu, Pak. Jadi itu karena ada objek di situ yang mulia. Jadi hanya bisa dilihat dari jarak jauh sebelah sana ya? Iya, secara keseluruhan. Secara keseluruhannya. Iya. Baik, masuk kita kepada pertanyaan aktivitas terdakwa setelah kopi disajikan. Ya. Walaupun sudah dijelaskan tadi semua dan pertanyaan daripada jaksa, namun kami di sini memberikan penajaman, ya, pertanyaan. Berbagai gerakan tubuh, ya, dan tangan daripada si terdakwa itu waktu duduk dia di pinggir sofa, lalu bergeser lagi duduk di tengah-tengah. Siap. Menghalangi adanya itu. Dapat booking, ya udah kita duduk aja. Ya, duduk aja ya. Kita menunggu kita dipanggil atau menunggu kalau kita memang booking, ya udah nanti kan pas kita booking time tiba kita langsung ini. Gitu ya. Kalau kita tidak perlu ngapain gitu. Ngapain ya? Ngapain. Terus tadinya dia sudah datang sekitar siangan begitu, keluar lagi tiba-tiba membawa 3 paper bag. 3 bungkus ini. Iya. Paper bag. Itu menurut saudara ada hal-hal yang janggal di situ juga atau bagaimana? Tidak kelihatan janggal ketika datang, cuman ketika ditata di atas meja itu janggal. Jadi punya peranan. Iya. Di meja 54 itu ya. Kalau tidak ada paper bag kan kelihatan apapun yang dikerjakan. Baik, sementara cukup dulu. Makasih yang mulia. Ini karena waktu menunjukkan hampir jam 1, kita skors ya untuk isoma dulu. Salat subuh. Nanti kita lanjut jam 1:01 ya. Iya. Begitu? Iya. Jangan pulang dulu, mungkin sampai sore, Bapak. Masih ada dari jaksa dan dari penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Ya. Gitu kita skors sampai jam 13.15. Kalau pomanya tadi, ahli tadi juga cerita. Kalau rekayasa gambar juga ada itu teknik itu. Rekayasa warna. Rekayasa warna dalam kasus ini tidak ada, Pak. Dalam keilmuan, dalam praktek yang terjadi di dalam dunia IT. Sekali lagi, Pak, kalau dalam konteks ini saya tidak berwenang untuk menjawab itu, Pak. Terima kasih. Ya, saya kira majelis harus menjelaskan ini. Ini harus fair, saudara. Kewenangan saudara itu, karena itu keilmuan saudara. Jadi melarang saudara untuk itu. Ya, saya tidak melarang, Pak. Cuman dalam kasus ini, saya duduk di saudara sini. Saudara tidak mau jawab gitu. Saya hanya bisa. Saudara tahu nggak? Itu aja. Kalau Bapak menjawab, kalau Bapak bertanya dalam konteks kasus ini, saya akan jawab, Pak. Terima Semuanya kasih. itu dalam konteks ini, saya tanya, apakah ada kemungkinan? Semua kan tadi kan kemungkinan ini, ya kan? Rekayasa warna dalam dunia IT. Ini kan berarti dalam dunia IT. Mungkin bisa dijawab apa yang ditanya, tetapi dalam kalimat yang terbatas. Artinya kalau dalam kasus ini, kalau dalam pada umumnya, ya kan, atau di dunia IT, mungkin dibedakan seperti itu. Mohon izin, yang mulia, dalam kasus ini untuk perubahan warna ada kemungkinan, makanya saya menggunakan metode-metode ini untuk mendeteksi perubahan warna, gitu. Oh, di dalam kasus ini juga ada ya kemungkinan perubahan dalam warna. kasus ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada rekayasa warna ya. Sekarang saya mohon karena yang mulia, karena kami memang dari awal tidak mengakui dan menolak bukti yang dia putar dari CV yang lain, kami mohon kiranya bisa diputarkan itu adalah yang aslinya, sehingga kami bisa tanya. Yang ada yang disita secara resmi.
untuk mempersingkat waktu, kami minta diputarkan saja rekaman pada jam 16.33.13. Saya di sini, ya. Kamera berapa? Tidak tertulis di sini. Kalau begitu saya minta yang posisi di syuting yang langsung ke meja ketika ada adegan katanya menoleh ke kiri ke kanan. Yang dia duduk, itu dia duduk. Karena kami kan tidak memiliki barang ini, jadi wajar kami tidak tahu. Yang punya bukti ini kan hanya jaksa. Mohon izin 16.33.11 ya Pak ya. 16.33.11 begini. Oke. Atau mungkin supaya lebih cepat, di mana gambar yang langsung yang ada memindahkan paper bag deh? Memindahkan gelas. Mohon izin Pak, ini yang 16.33.11 Pak. Mungkin bisa di ini 16.33.11. Saya play Pak ya. Ya, play silakan. Ya. Ini apa adegannya ini? Ulang lagi Pak. Ya, saudara coba ceritakan adegan apa yang ada di situ tadi. Ya. 16.33.11 di mana ada gelas kopi berpindah Pak. Mana coba? Mana gelasnya? Mana gelasnya? Tak kelihatan tuh. Gelasnya mana? Mohon izin Pak, mungkin bisa dilihat di situ Pak. Ya, saya lihat nggak ada. Ya mungkin bisa maju ke depan dilihat di screen-nya. Mendekat di screen. Ya, tolong dibalikin ke 11. Mohon izin yang mulia, saya diperkenankan tunjukin. Ya Pak, mohon izin mau dilihat lebih dekat lagi di sebelah situ. Ya, di play. Mungkin terlalu kecil saya nggak bisa lihat. Coba kalau gambar berikutnya yang terlalu kecil nggak saya bisa lihat. Jadi yang tangan yang coba ada tas. Yang ada tas di waktu keberapa Pak? Mungkin habis ini kali ya. Ya. Waktu ada tangannya Pak. Iya. Yang ada tangannya. Kamera nomor?
Yang tadi dari belakang, Pak. Oke, sebentar. Yang mau dilihat yang jam berapa, Pak, kira-kira? coba 16.29. Oke, sebentar. Belas 29 ya, Pak ya? Ya, kamera yang dari depan itu kelihatannya. Yang ini, Pak? Ya, dia di situ tapi ya? kamera dari depan itu. Oh, oke. Tanaman, lalu balik lagi dia ke tempat semula. Pertanyaannya, apakah saudara bisa menjelaskan di dalam analisis saudara CCTV ini apa maksudnya terjadi pergeseran tempat dan gerakan-gerakan yang ada? Bisa saudara jawab? Untuk maksud mungkin saya tidak bisa, yang mulia, karena saya hanya menganalisa berdasarkan pergerakan terdakwa saja. Dia berpindah seperti apa? Dia berpindah dari tengah ke pinggir. Ya, kemudian mengapa dia? Bisa tidak saudara menjelaskan mengapa dia berpindah tempat duduk, pindah-pindah tadi? Bisa saudara jelaskan dalam CCTV ini sesuai keahlian saudara? Kalau dilihat dari CCTV. Dari keahlian saya memang ada pergerakan itu seperti apa namanya untuk menghalangi pandangan dari CCTV. Nah, tetapi ini baru tetapi secara pastinya yang mulia saya tidak bisa yakin 100% bahwa ini dia bergerak untuk menghalangi kamera, itu yang mulia. Dia hanya bergerak, saya hanya menganalisa, oh dia bergerak. Begitu yang mulia. Nah, gerakan-gerakan tubuh dan tangan tadi yang akhirnya memindahkan satu gelas dari tempat semula ditaruh oleh Agustri. Tiba-tiba gelas itu berpindah ke tempat yang lain. Apakah tahu saudara apa maksudnya di situ? Bisa saudara menjelaskan? Siap. Untuk pergerakan gelas, saya bisa menggambarkan kesimpulan karena mungkin seperti jangan mungkin. Ya. Kami ingin yang pasti. Ini Pak, ini yang mulia. Mohon izin, mohon maaf. Untuk waktu kita membuat sebuah puzzle, ya kan? Nah, kita mendapatkan kepingan pertama adalah yang tadi, yang pertama yang waktu kita lihat itu. Waktu analisa yang ini saya mohon izin yang mulia saya tunjukkan di sini. Monggo. Ya. Di sini kita melihat Agustri menyajikan kopi di posisi sini. Kemudian kopi berpindah di 16.33.11. Ya, jadi ini seperti kepingan puzzle pertama, kedua. Kemudian di sini kita bisa melihat ada di posisi sini, dan kemudian di sini diambil oleh korban. Jadi saya bisa melihat di situ bahwa ya itu kan perjalanan. Ini sejarah. Ya. Itulah ceritanya di dalam CCTV. Betul. Maksud kami di sini tahu maksudnya itu, mengapa itu dipindahkan dan untuk apa, bisa tidak saudara menjelaskan? Makanya saya katakan tadi kalau tidak bisa menjelaskannya secara pasti, nanti kita alihkan ke
kepada saksi atau ahli lain gitu. Ya, kalau dari saya tidak bisa, Yang Mulia. Tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin dari saksi ahli lainnya yang bisa menjelaskan. Kalau tidak salah ahli yang pertama tadi menjelaskan keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan dari hasil survei atau analisis dia. Oke, mohon izin Yang Mulia, untuk keanehan saya bisa menunjukkan keanehan. Nah, tapi kalau untuk menjelaskan ini untuk apa, mungkin itu saya menghasilkan opini dari saya. Siap. Ya. Kalau keanehannya di mana di sini? Ya. Kalau keanehan adalah dari sini dia menjanjikan kopi, kemudian kalau dia misalnya membelikan kopi atau buat seseorang atau memang dia mau minum sendiri, ya. Kalau dia mau minum sendiri pastinya dia ditaruh di situ kemudian diminum. Ya. Nah, dari sini kemudian ditambah dengan pergerakan tangan yang tadi, terus kopinya berpindah. Nah, di sini kan kemudian kopi yang berpindah ini kita bisa lihat di dalam posisi yang sama pada saat korban mengambil kopi tersebut, Yang Mulia. Nah, berarti ini adalah suatu keanehan dari saya. Kenapa kopinya dari posisi yang satu dipindah? Harus dipindah ke posisi yang satu yang di sebelah kanan meja situ, Yang Mulia. Gitu. Kalau memang dia memesankan untuk korban, ya kan, kenapa nggak langsung ditaruh di sana? Kalau dia memang mau duduk di situ, dan kemudian kenapa mesti pesennya jam yang cukup lama? Orang biasanya kalau mau minum kopi, mau pesan minum, apalagi kan ya biar anget gitu ya. Itu kalau mau dari keanehannya menurut saya. Itu berdasarkan keahlian saudara itu ya? Iya. Nah, kemudian ketika tangan terdakwa membuka tas yang ditaruh di samping kanan apa kiri? Dari sisi terdakwa ada di sebelah sini, sisi kiri. Iya, itu ada tangannya membuka tas tersebut. Iya. Istilah saudara tadi keanehan. Ada hal-hal yang aneh di situ, dan untuk apa dia membuka itu? Hal yang cukup aneh menurut saya adalah pada saat dia membuka tas di sebelah kiri itu, mungkin saya sambil play videonya lagi. Ya, kita bisa melihat di sini. Ya. Kemudian kita bisa melihat terdakwa sambil mengambil sesuatu, tapi pandangannya cukup bukan melihat tas, tapi melihat sesuatu dari mana? Mengambil sesuatu dari tas. Dari tas. Ya, di sini. Kemudian ada satu tangan kanan yang bergerak seperti ini ke arah waktu itu kopi disajikan di sini. Kemudian kita bisa lihat lagi. Ya, itu sejarahnya kita sudah tahu. Ya. Tadi. Nah, jadi itu menurut saya keanehannya apa di situ? Keanehannya saya tidak. Kenapa dia melakukan gerakan 2 kali itu ke depan ke area yang tempat kopi itu berada di situ. Kemudian gerak menoleh ke kanan ke kiri dan lain-lain, dan kombinasi dari sejarah yang saya ceritakan tadi itu menimbulkan pertanyaan dari saya. Nah, kenapa kok begitu? Gitu Yang Mulia. Baik. Kemudian ini masalah paper bag. Siap. Sebelumnya paper bag itu ditaruh di atas meja 54 itu. Tapi setelah itu ditarik satu persatu. Yang sebelumnya ditaruh di
di atas sofa, setelah itu ditaruh ke belakang. Siap. Pergerakan situasi itu menurut saudara analisisnya di CCTV ini apa? Kalau saya melihat dari analisa sejarahnya dan dari CCTV ini, kembali lagi saya menimbulkan pertanyaan adalah kenapa kalau memang mau paper bag itu dipindahkan ke belakang, kok ke kursi dulu, terus baru ke belakang? Itu pertama. Kedua, kenapa kok paper bag ini disusun sedemikian rupa untuk seakan-akan menghalangi aktivitas yang terjadi di belakang paper bag tersebut? Ya. Gitu Pak. Jadi itu yang menjadi pertanyaan tentunya. Apa sebelumnya ada di situ kopi? Sewaktu di belakangnya atau di depannya paper bag itu? Sewaktu paper bag diletakkan, Ya. Yang mulia. Ya, jadi waktu kita lihat pas Agus Triyono menyajikan. Coba. Sorry, ini Marlon. Ya, kita. Ya. Ini adalah saat sewaktu Agus Triyono menyajikan, paper bag sudah di atas meja. Kopi sudah di mana situ? Nah, waktu sebelum menyajikan kopinya masih di Agus Tri yang mulia. Nah, ini sudah disajikan, kopinya ada di posisi ini. Gitu. Belum berpindah ya? Belum berpindah. Gitu. Terus. Nah, kemudian ini Pak Agustri selesai menyajikan. Kemudian kelihatan adalah di 16.33.11 yang menunjukkan kopi itu berpindah yang mulia. Berpindah. Saudara analis itu apa? Bagaimana selengkapnya? Kita kan perlu tahu secara keseluruhan. Iya. Ya. Kalau kamera seperti itu, bukan kamera, dari videonya tadi, itu pada saat yang bersamaan masuk dari sekian kamera atau pisah-pisah ini dari kamera satu? Oh, rekaman itu kalau kita klik DVR on, starting recording perekaman, semua channel kamera saat itu juga merekam. Langsung masuk ke situ? Iya, jadi masing-masing pada waktu yang real time bersama merekam masing-masing. Itu seperti itu. Jadi kalau kita klik, kalau kita punya, makanya kalau kita lihat di kamera itu ada yang dibagi 4 channel. Kalau kita klik di VR-nya 4 channelnya merekam pada waktu real time. Satu video gitu? Dalam satu video. Dalam satu video. Dalam satu video. Dan ketika kita melakukan ekstraksi 4 channel yang terpecah 4 ini, nanti bisa kita ambil mau kamera ini saja, mau kamera ini saja, atau mau kalau memang itu sekaligus masuk pada saat yang bersamaan, bagaimana caranya? Atau bisa nggak dipilah-pilah? Umpamanya pada jam 16.00 dari kamera 1 masuk, kamera 7 masuk, kamera 9 bisa. Kita lihat tadi, kita lihat sama-sama ketika pelayan itu datang pukul 16.26. Sebentar yang mulia. Pak Heri mungkin sama-sama Pak. Ya yang mulia. Pada pukul 16.24 petugas membawa kopi. Itu dari kamera depan itu kelihatan, dan dari kamera belakang juga kelihatan. Ya, maksud saya apakah sistem perekamannya tidak jadi tumpang tindih? Tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi bisa dipastikan hal seperti itu? Iya, bisa. Itu mau perlu kita tahu. Siap ya? yang mulia. Jadi pada detik yang sama ternyata bisa memberikan informasi visual dari beberapa kamera yang berbeda. Betul. Jadi itu tadi analisa-analisa yang saudara sampaikan ya? Iya yang mulia. 7 file video. Ya 7 file video. Ya jadi kita lihat mana yang ada kaitannya dengan kasus. Ada di BAP kita ya. Ada tidak di situ? Karena saya tadi nggak lihat, tapi pada sidang-sidang yang lalu ada saya lihat detik-detik pada saat korban ke belakang gitu, sandar gitu. Iya. Yang ada tadi. Di situ. Tadi ada. 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 Saat tersandar. Karena itu jelas betul kelihatan gitu loh.
sangat jelas. Hari-hari yang lalu saya lihat di sini. Yang korban rebah. Ya. Hah? Setelah minum. Setelah minum rebah korban. Ya tadi kita lihat pada pukul 17.20.28 detik korban yang sudah rebah. 17.20.28. Saya nggak ingat kamera berapa itu. Kalau ya kamera depan yang mulia. Dulu. Ya, ini yang mulia. Ini kabur ya. Sana jelas tapi sangat jauh. Digedein, digedein lagi. Ya, terus ya ini kita gedein ya supaya. Ini 17.20.28 kita lihat detik-detik berjalan. Bagaimana lehernya korban kita lihat terus. Saya. Ya itu dia. Coba zoom out biar lihat waktunya. Ya 16, 17, 20, 28, 29. Itu yang mulia. Digedein lagi, di zoom in lagi, terus mundur, udah stop. Layar monitor yang di sini kemarin mana ada juga? Enggak. Ini enggak. Terlalu jauh jadi enggak. Ini kabur. Ini dari kamera berapa? Kamera depan. Saya enggak hafal kamera. Karena jumlah kameranya banyak. Kamera 7. Kamera 7 ya. Maksud saya kalau gambar sejelas itu bisa ditampilkan dari kamera 7, apa tidak bisa ditampilkan gambar yang jelas juga gerakan-gerakan sebelumnya? Iya, tadi kita udah sama-sama kita zoom in, zoom out segala macam momen-momen rangkaian kegiatan yang mulia. Tapi sebatas itu ya. Jadi objek zooming, pembesaran zooming itu seperti kita bermain dengan mikroskop. Ya. Kalau kita perbesar kita dapat fokus, kita perbesar lagi out of focus. Ya. Jadi ada kita harus timbang-timbang sebesar apa yang bisa kita sesuaikan dengan mata kita untuk melihatnya. Jadi dari pengujian empat pengujian tadi saudara sebutkan kalau ya. Intinya itu untuk memastikan bahwa tidak ada editing apapun. Iya betul. Kalau itu ya jadi kita penambahan maupun pengurangan. Iya betul yang mulia. Sama sekali tidak ada. Saudara pastikan tidak. Ya? Kita bisa pastikan tidak ada frame masuk, tidak ada frame keluar karena video itu rangkaian frame gambar dan tidak ada editing objek di sana, benar adanya. Baik, kami lanjutkan ahli. Iya. Ya, sebelum masuk ke materi sekedar penekanan nanti, kami masih tetap mempertanyakan validitas ya daripada hasil rekaman ini. Itu apakah rekaman CCTV yang sudah kita perlihatkan ini benar-benar diproduksi ya lewat sistem komputer atau server yang ada di Cafe Olivier, dan itukah yang dimasukkan di dalam remove ya flash disk. Itu satu pertanyaan. Baru kedua, apakah ada serah terima langsung dari manajer Cafe Olivier atas remove atau CCTV tersebut kepada penyidik Polri atau kepada saudara? Ya. Itu dulu pertanyaannya. Ya. Jadi ketika penyidik tiba di tempat kita, datang ke lab kita, ada prosedur yang harus dijalani, menjelaskan apa yang dibawa, mindiknya apa, jelaskan fakta kasusnya apa. Karena barang bukti yang kita periksa jumlahnya banyak sekali, kita harus selektif secepat mungkin. Kita tidak bisa bekerja yang lambat, harus cepat. Dan ada formulir yang harus diisi, dia tanda tangan juga di sana. Kemudian saya tidak menanyakan ke situ ya, lagi. Di belakang itu, tadi sudah. Ya, di belakang. Apakah itu? Di belakang itu kita tidak. Karena begini, kenapa kami pertanyakan mendalam ini? Ini kan menjadi dasar bagi majelis nanti untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di dalam CCTV ini. Pertanyaan yang pertama tadi dulu. Ya. Yang melakukan penyitaan adalah penyidik yang mulia, bukan penyidik. kita. Ada BA. Sudah tadi. Ya, jadi yang melakukan penyitaan penyidik yang dibawa
penyidik ke kita, Jadi bukan saudara DPR. menerima ini dari penyidik? Dari penyidik. Bukan lagi dari Olivier? Bukan. Bukan ya? Bukan. Gitu ya. Baik. Kemudian ada beberapa hal yang menarik kami tanyakan terkait penjelasan yang sudah kita Lihat. saksikan bersama. Iya. Coba diambil hikmatnya dulu atau analisis daripada perjalanan sejak kopi itu diantar oleh petugas Olivier ke meja 54 hingga diminum oleh korban kopi itu, kejanggalan-kejanggalan apa yang saudara analisis di dalam CCTV tersebut? Iya. Bisa dijelaskan? Iya. Ya, karena Silakan, apa saja yang agak janggal atau aneh Iya. menurut saudara? Dengan pemahaman rangkaian momen yang utuh dari rekaman video, kita bisa melihat ada beberapa kejanggalan yang dimulai ketika terdakwa duduk di meja nomor 54, kemudian dia bergeser ke ruang koktail. Di ruang koktail dia menoleh beberapa kali dengan fokus ke arah sekitar meja nomor 54 sambil berjalan. Kemudian kembali lagi ke meja nomor 54, dia duduk di ujung sofa. Ya. Di ujung sofa itu tidak lama. Beberapa saat kemudian dia duduk ke tengah sofa dengan posisi segaris dengan CCTV pohon hias. Pohon hiaslah yang membuat CCTV itu terhalangi untuk merekam terdakwa. Tanaman hias yang di tengah. Ya. Kemudian setelah dia terhalangi sama tanaman hias, kopi datang, kemudian koktail datang, pelayan koktail menata centerpiece yang tatakan menu. Kemudian pelayan koktail selesai, terdakwa mengambil tatakan menu tadi, centerpiece itu diambil, diletakkan di ujung sini. Karena di ujung sini, paper bag yang awalnya tidak segaris sejajar tiga-tiganya digeser satu biar dia sejajar. Jadilah 3 paper bag, 1 centerpiece di sini. Kemudian terdakwa mengambil sesuatu beberapa detik di dalam tas. Setelah mengambil beberapa detik di dalam tas, kemudian gelas kopi yang ada di depannya dibawa ke ujung yang nanti juga diminum sama korban. Setelah itu paper bag diambil ke belakang sofa. Ya. Selesai tidak ada kegiatan apapun, bergeser kembali ke ujung sofa duduknya, dekat kembali sama CCTV. Jadi ada keanehan yang dia di ruang koktail menoleh ke meja 54 berkali-kali, yang dia geser tempat duduk yang kedua balik lagi ke sana, yang dia menata paper bag 3 dengan centerpiece di situ. Tidak ada beberapa keanehan yang mulia. Pembayaran close bill itu merupakan suatu keanehan saudara lihat di dalam CCTV ini, karena barang pesanan juga baru dikirim atau baru sedang dibuat, sudah dilunasi. Ya, kalau kita lihat sama-sama, kopi belum dibuat, duit sudah keluar. Iya. Tadi, jadi kalau kita sama-sama pesan kopi belum dibuat tapi udah bayar, udah close bill. Dan itu kalau kita biasa kalau misalnya ke kafe, close, menutup pembayaran itu setelah kita kenyang, yang mulia. Iya. Menurut saudara itu juga salah satu suatu keanehan dari kacamata pengetahuan umum saya. Rentang waktu yang saudara katakan tadi ada dalam penguasaan terdakwa kopi itu di TBL 54, sekitar berapa menit rentang waktu dalam penguasaannya? Bisa saudara jelaskan? Saya lihat dulu yang mulia catatan. Saya kira bisa di luar kepala. Pukul 16.26 kopi di sini, kemudian 16.26 ke 17 itu 34 menit ditambah ketika diminum 18 sebentar yang mulia ya, 18 34 ditambah 18 itu 52 menit ya, 52 menit
Sekitar 52 menit. 52 menit. Ya, kopi datang sehingga kopi diletakkan di sini hingga diminum sama korban. Tapi titik-titik rawan Iya. di dalam kopi itu kan ada sianida. Iya. Diduga saat itu. Iya. Pada saat menit-menit di mana itu? Iya. Saudara bisa memastikan lewat CCTV itu? Ketika saya lihat lagi supaya saya tidak salah ngomong. Ketika terdakwa membuka tas pada pukul 16.29, selesai semua paper bag dan center piece di ujung, pada pukul 16.29 tangan itu beberapa kegiatan, tidak 1 detik tapi beberapa detik itu tangan kanan ke atas meja, kedua tangan kanan lagi ke atas meja, kedua tangan kanan lagi di atas meja, dan hingga selesainya kopi itu dibalikan ke sana ke ujung, kopi diletakkan di ujung itu pukul 16.33. Jadi 16.29, 16.33 kemungkinan waktunya. Iya. Sesuai rekaman CCTV yang kita saksikan Ya, bersama-sama. jadi titik rawannya sekitar berapa menit itu? 4 menit. Kalau lamanya tadi kan 4 menit. 52-an. 4 menitan. 4 menit. Antara 4-5 menit titik rawan. Ya, sekitar 4 menit. Apanya itu? 4 menit itu. Sesuai yang ditanyakan yang mulia. Apa yang saya tanya tadi? Tentang kemungkinan sianida itu ada di situ. Kemungkinan sianida Ada di atau ada dalam di gelas itu. Iya. 16.29 sesuai gerakan tangan ketika membuka pada tas. posisi yang terhalang dengan tangan tadi kah masuknya kemungkinannya di sana atau pada saat bagaimana? Iya. Tubuh terhalang sama tanaman hias, tapi tangan yang dia mainkan untuk membuka tas tidak terhalang sama tanaman hias. Pukul 16.29, pukul 16.33 itu diletakkan di ujung, jadi rentang waktu 16.29, 33 itu adalah 4 menit. Menurut saudara dengan dibuka-buka itu tas, Iya. kiri kanan, mata memandang sana sini, itu dari hasil penelitian saudara, dari analisis saudara di CCTV, apa yang terjadi di sana? Untuk apa dibuka itu? Mengambil sesuatu yang mulia. Mengambil sesuatu tentu. Tentu. Apa yang sesuatu itu? Saya tidak Kita tahu. tidak tahu. Tidak tahu. Ini Sesuatu sedang itulah nanti dibuka. gelas itu akan diperiksa sama ahli yang lain yang mulia. Begitu. Siap. Jadi tadi dalam CCTV tidak begitu jelas kita lihat sedotan. Iya. Sudah berada di dalam gelas. Tidak terlihat. Tapi ketika datang Mirna, tangannya menurut CCTV yang saudara analisis sudah berada di atas Di atas gelas. dalam gelas. Iya. langsung mengocok Iya. mengaduk begitu. Iya. Nah coba semakin pertajam dulu di sana. Di sana juga ada titik rawan. Ketika korban, menurut yang kita lihat tadi sama-sama, ketika korban datang duduk mengambil kopinya ke depannya, tangan kiri dengan cepat membuka sesuatu di atas, jadi posisi tangan itu bukan di bawah tapi di atas. Kemudian tangan kanan langsung melanjutkan melakukan sesuatu gerakan yang menurut pengamatan kita itu adalah mengaduk. Begitu. Iya. Kemudian ini ada satu pergerakan pergeseran gelas ya kopi yang tadinya ada di depan si terdakwa. Iya. Tapi tiba-tiba ini ditaruh ke agak ujung. Tengah sana. Betul yang Lalu mulia. ada lagi yang tarik menarik atau bagaimana itu? Coba perjelas di situ. Iya. Pada pukul 16.29 yang tangan selesai, kemudian 16.33 itu dibawa ke ujung, kemudian paper bag dipindahkan ke belakang. Dan gelas kopi itu yang awalnya di dekat terdakwa itu dipindahkan ke ujung. Nah, apakah saudara dapat menilai ada keanehan di situ karena duduknya si korban akhirnya di sana? Iya. Coba bagaimana penjelasan Jadi, saudara? Kalau memang kopi itu tidak ada masalah apapun, ketika dihidangkan langsung aja digeser ke sana. Kalau memang kopi itu tidak ada masalah, di sini saja tetap letaknya ketika datang. Iya, kan dia bisa aja digeser ke sana. Iya. Dan karena ada sesuatu itu dan selesai kegiatan itu dipindahkan ke sana dengan
ketika korban datang sama temannya akan duduk di situ. Kalau tidak ada sesuatu, mestinya kopi itu tetap di tempat yang semula ditaruh oleh petugas Olivia, begitukah? Kalau tidak ada sesuatu, ya, kalau tidak ada sesuatu, kalau memang, kalau memang tidak ada sesuatu, tergantung. Kalau misalnya si temannya mau nanti datang tuh minum di sana, digeser ke sana, atau terdakwanya geser ke situ. Sesuatu yang janggal sebenarnya itu adalah ketika geser tempat duduk. Itu yang paling janggal. Yang awalnya itu terlihat sama CCTV mengambil posisi satu garis dengan tanaman hias. Yang setelah selesai kegiatan kembali lagi ke ujung sofa. Begitu. Iya, yang mulia, yang kita tadi saksikan bersama-sama. Bisa saudara ketahui di dalam CCTV ini, sekalipun tadi tidak begitu jelas atau agak kabur ya, kami yang melihatnya kan kesannya menduga-duga, bisa saja ada yang berkunang-kunang yang lain-lain, bahwa gerakan-gerakan itu adalah memang benar gerakan daripada si terdakwa. Iya, betul sekali yang mulia. Karena kalau kita melihat hanya satu frame, kita akan bingung karena itu jauh. 12 meter, kalau kita zoom in perbesar, hanya satu frame top, kita akan bingung. Kita harus gerakan rangkaian frame-nya, baru kita tahu apa yang sedang terjadi di sana. Jadi karena rekaman video itu merekam segala sesuatu kegiatan secara runtut, memudahkan dalam video forensic analysis untuk memastikan ini sedang apa, memegang apa, objeknya apa. Seperti itu yang mulia. Seperti itu ya. Jikalau itu CCTV-nya itu dekat, yang seperti di kasir, kan dekat. Kalau kita zoom in itu bagus, karena memang itu jarak yang bagus untuk melihat zooming in objek kalau dalam rekaman CCTV. Baik, saudara memang belum memberikan beberapa frame lain ya. Ada di sana terlihat sebelumnya rekaman CCTV terdakwa waktu datang di awal. Di awal dan setelah juga memesan tempat, dia pergi ke beberapa lorong melihat-lihat. Kalau menurut saudara itu bagaimana itu? Apa ingin tahu saja keadaan situasi atau bagaimana? Kita sempat melihat rekaman CCTV yang di awal sekali melakukan pemesanan, sempat masuk ke dalam, melihat sebentar kepalanya menoleh ke lorong kemudian balik. Yang waktu bisa kita lihat tadi. Sebentar? Coba lihat Pak Heri. Ya, itu yang mulia. Waktunya please. Pada pukul 15.32.25 terdakwa melihat ke dalam lorong seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita biasa ke kafe atau restoran, kalau kita dapat waiting list,